Setiap umat muslim diwajibkan untuk mereka mempercayai adanya hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikumpulkan di satu tempat, yaitu padang mahsyar. Hari kiamat adalah peristiwa kehancuran alam semesta beserta isinya, sekaligus menjadi tanda bahwa kehidupan di dunia telah berakhir. Sedangkan padang mahsyar merupakan tempat di mana semua manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tempat tahapan perhitungan amal. Nantinya, manusia akan melanjutkan perjalanan menuju surga atau neraka sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Tempat ini pula digambarkan sebagai tanah lapang yang luas dan panas. Tidak ada satupun tempat orang bisa untuk berteduh. Bahkan, dari beberapa riwayat dijelaskan bahwa jarak antara matahari dengan kepala manusia adalah 1 mil. Pada hari kiamat, matahari didekatkan ke manusia hingga sebatas 1 mil. Lalu mereka bercucuran keringat sesuai amal perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang berkeringat hingga tumitnya, ada yang berkeringat hingga lututnya, ada yang berkeringat hingga pinggang dan ada yang benar-benar tenggelam oleh keringat. Hadis riwayat Muslim. Gambaran yang sangat menyeramkan, bukan? Tapi, percayailah hal itu karena jika kamu mempercayainya, maka kamu juga percaya dengan adanya hari akhir. Semenyeramkannya gambaran soal padang mahsyar, kelak akan ada orang-orang yang berbahagia karena dinaungi oleh naungan arsy Allah. Artinya, mereka akan dinaungi yang mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan arsy Allah. Berikut ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. 1. Orang yang rajin bersedekah. Bersedekah memang bukan wajib hukumnya, akan tetapi selama manusia yang hidup di dunia setidaknya harus bersedekah sebagai bentuk amalan yang akan mengantarkannya ke surga. Bahkan orang yang rajin bersedekah masuk dalam salah satu golongan orang yang dinaungi saat berada di padang mahsyar. 2. Pemimpin yang adil. Dalam hal ini, orang yang memiliki kekuasaan besar, seperti raja, presiden, atau lainnya, mereka haruslah menjadi seorang yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakannya. 3. Hidup untuk ibadah. Golongan selanjutnya adalah umat muslim yang hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang menjalani hidup seperti itu lebih menyukai perbuatan baik dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dari perbuatan sia-sia. 4. Orang yang hatinya terpaut pada masjid. Nah, golongan ini adalah laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Artinya, barang siapa yang selalu memasukinya, berarti ia telah bertamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. 2 orang yang mencintai Allah akan dipertemukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 54 yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. 6. Orang yang berzikir di waktu sunyi. Nah, selanjutnya adalah orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sunyi atau menegasingkan diri sendirian hingga tidak terasa kedua matanya basah karena menangis. 7. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan, lalu ia berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Golongan terakhir ini, mungkin dalam kehidupan nyata lebih banyak perempuan yang diajak untuk berzina oleh laki-laki.